Baik, selamat malam teman-teman semua, Papin dan kawan-kawan semua. Malam itu ya. Bersyukur malam hari ini kita boleh lagi berkumpul dalam Zoom persiapan pelayanan di hari Minggu di KST Gloria Jakarta. Mari sebelum kita mendengarkan firman, bukan ucapan yang keluar dari bibir lain dalam hati, tak dapat manusia kepada, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan, kasihilah sepenuh hati. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur di malam hari ini karena anugerah Tuhan kami kembali dipertemukan dengan rekan-rekan majelis, Pak Pendeta GKST Gloria Jakarta. Kami akan mulai Zoom persiapan pelayanan GKST Gloria untuk hari Minggu. Itulah sebabnya sebelum kami memulai, kami menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan memimpin kami supaya semuanya berjalan dengan baik, khususnya untuk jaringan baik di tempat hamba-Mu di Cipayung maupun rekan-rekan di berbagai tempat lainnya. Terima kasih untuk semua kawan-kawan yang sudah hadir. Kami juga bersyukur untuk teman-teman yang belum sempat hadir. Biarlah kami berdoa di waktu mendatang mereka semua boleh bergabung. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Urapi kami dengan Roh yang kudus agar kami mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami siap membaca, merenungkan firman Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan yang akan disampaikan di hari Minggu nanti terambil atau terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kata berita di ayat 11 itu kan di sana tertulis. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar. Nah, dalam bahasa Yunani-nya bukan berita news ya, tetapi itu adalah kewajiban. Diartikan kewajiban ya, kewajiban dasar seorang Kristen. Ya, kewajiban dasar seorang Kristen. Basic of duty artinya kewajiban dasar, hal yang tidak boleh tidak. Nama juga kewajiban. Kewajiban kan wajib, harus, mesti, kudu, have to. Tidak bisa ditawar. Nah, apa yang menjadi kewajiban orang Kristen? Yaitu saling mengasihi. Ternyata saling mengasihi itu tidak bisa ditawar-tawar, itu kewajiban orang Kristen. Ya, saling mengasihi. Nah, jadi apa kewajiban kita sebagai orang Kristen? Saling mengasihi, jawabannya.
Saling itu sendiri berarti hubungan timbal balik. Kalau dikatakan saling kan bukan cuma satu orang. Saya mengasihi si B, tapi si B tidak mengasihi. Itu namanya tidak saling mengasihi. Itu jadi kalau kita dikatakan harus saling mengasihi, ya dua pihak timbal balik, ya sama-sama mengasihi. Ayat 12 dicontohkan oleh kita firman Tuhan. Kain dan Habel. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apa sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ketika kakaknya atau Kain mengajak, ayo adikku Habel, mari kita jalan-jalan ke padang. Habel tanpa curiga, jalan-jalan atau main-main. Dia nggak tahu itu kakaknya berniat jahat, ya. Nah, karena adiknya mengasihi, tapi kan Kain tidak. Dia ada maksud lain tersembunyi dan benar. Kata firman Tuhan, ketika mereka di padang, tiba-tiba dia memukul adiknya, memukul, membunuh, ya. Nah, itu berarti tidak mengasihi sebenarnya Kain itu. Itulah sampai Alkitab mengatakan tidak seperti Kain. Kelihatannya mengasihi, kata-katanya mengasihi. Ayo adik, jalan-jalan yuk ke padang. Ternyata hatinya tidak demikian. Nah, jadi makanya tadi lagu tadi saya pilih, wah ternyata mengasihi itu bukan cuma sekadar kata-kata, itu benar dari hati, ya. Nah, buktinya Kain ajak adiknya, tapi ternyata hatinya tidak demikian, berniat dan benar-benar membunuh, ya. Jadi sampai Alkitab mengatakan tidak seperti Kain. Bukan mengasihi, itu membenci namanya, walaupun saudara kandung. Dan itu kan banyak kejadian di dunia nyata ini. Jangan kan saudara kandung, saudara-saudara, atasan bawahan, teman kerja, tim pelayanan, dan lain-lain. Pasti banyak, ya. Dan saya yakin di gereja kita tidak ada. Amin. 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 Tidak ada di gereja kita. Nggak ada. Jangan diakui. Kalau kesalahpahaman, perbedaan pendapat, biasa itu, ya. Amin. Untuk saling membenci, nggak ada. Nggak boleh. Itu tidak boleh. Ayat 13. Mengapa ada orang benci? Padahal kita dituntut untuk mengasihi. Ya, kenapa harus membenci? Kita kan nggak boleh membenci. Kita dituntut untuk mengasihi. Kenapa harus mengasihi? Karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Berarti mengasihi itu adalah bukti. Selamatkan kita ini orang Kristen, itu bukti, ya. Jadi mengasihi itu sama artinya dengan perbuatan baik. Jadi tapi kita diselamatkan karena kita berbeda orang lain karena kita orang Kristen. Supaya orang mengetahui, jadi kita mengasihi bukan karena supaya diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan, dan itu adalah bukti kita telah diselamatkan oleh Kristus. Itu dia kenapa kita harus mengasihi, menunjukkan pada orang ini bukti bahwa saya sudah selamat di dalam Kristus. Itu di ayat 13. Ayat 14, ya. Ayat 15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Wah, ternyata Alkitab firman Tuhan tegas sekali perjanjian baru. Arti pembunuh atau membunuh kan menghilangkan nyawa orang. Di perjanjian lama dikatakan jangan membunuh, jangan berzina dan lain sebagainya. Membunuh dalam arti membunuh orang, menghilangkan nyawa orang. Ternyata perjanjian baru lebih tegas. Ajaran Kristus bahwa membunuh itu tidak harus karena membunuh orang, menghilangkan nyawa orang, tidak. Membenci orang. Membenci orang itu sudah sama dengan membunuh. Wow, ternyata kadang-kadang berarti saya pernah membunuh orang dong. Saya ini Petrus nih, pasti pernah membunuh orang. Kenapa? Karena saya pernah membenci orang. Saya jujur, ya. Dan jangan diikutin. Tapi saya sudah mengaku minta ampun sama Tuhan. Artinya bahwa kalau kita membenci seseorang, sama saja kita dengan membunuh. Jangan kalau kita membenci orang, sudah pasti kita menginginkan hal-hal yang buruk. Berarti kalau kita membenci orang sama saja dengan kita menginginkan dia celaka. Itulah firman Tuhan katakan, kalau membenci orang sama saja dengan membunuh. Itu kan ajaran Tuhan Yesus. Pernah membenci tapi tetap mengasihi. Seperti tema sebagai tanda hidup baru. Itu ayat kasih Kristus, yaitu bahwa ia ternyata kita ayat 15. Ternyata patok manusia, tetapi karena Tuhan sudah mengasihi, buktinya dia menyerahkan nyawanya untuk keampunan dosa kita. Siapa yang percaya Kristus diselamatkan. Wah, ternyata dasar daripada kita mengasihi orang karena meneladani Kristus. Ya, kalau kita meneladani Kristus pasti kita betul-betul mengasihi. Tapi kalau kita meladeni manusia pasti ya, ketika kita lihat manusia, ya katanya kasih, ternyata dia di belakang lain cerita. Jadi kita jadi kecewa. Nah, makanya kita adalah mengikuti teladan Kristus. Ya, karena itu ayat 15. Ayat 16 tadi, demikian kita ketahui kasih Kristus, ya, bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya,
terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Wah, ternyata kasih itu harus diwujud nyatakan, diejawantakan, harus dilakukan, dipraktekkan, bukan sekedar kata-kata. Nah, ada orang ya, ini saya punya moto dari dulu, dari sejak punya Facebook tahun 2010, kan ada moto tuh, di Facebook pasti ada moto. Saya tulis, saya pikir, small action is better than just compassion. Sekali lagi, compassion. Tindakan kecil itu, ya kan, tapi nggak ada tindakan. Buat apa? Tiba-tiba mendengar dia sudah sakit, bahkan sampai ada, saya pernah dulu begitu, kasihan ya, dia sudah sakit, mati, nggak dikunjungi, baru menyesal di belakang. Coba dulu, saya pergi mengunjungi dan lain. Itu bercontoh kecil, banyak contoh dalam kehidupan ini. Sekedar kasihan, tapi nggak ada tindakan, sama aja, nggak usah, nggak penting itu kasihan, tapi cuma sekedar di pikiran. Yang diperlukan tindakan, tidak harus tindakan besar, tindakan kecil sudah luar biasa itu. Nanti kan dimulai dari yang kecil dulu, baru lama-lama jadi tindakan-tindakan besar, menolong, membantu. Artinya action, tindakan dulu nih. Perlu memang belas kasihan, sangat perlu, tapi lebih baik lagi ditindaklanjuti dengan tindakan. Itu ya, kalau menurut saya. Di ayat 17 tadi itu. Ayat 18 penutup, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi sangat jelas Alkitab mengakhiri di ayat ini bahwa mengasihi itu tunjukkan dengan perbuatan, bukan sekedar kata-kata atau niat baik, hanya niat dalam hati, nggak ketahuan. Tunjukkan dalam perbuatan dan dalam ternyata kebenaran menurut firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang benar, di dunia ini nggak ada Tuhan lebih benar dari itu. Jadi mari lakukan kasih kita, perbuatan kita sebagai bukti bahwa kita mengasihi orang, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan demikian firman Tuhan di malam hari lewat perbuatan kita setiap hari. Agenda yang ada sudah di-share. Pastilah malamku, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu Tuhan, pastilah malamku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu kami boleh melaksanakan sermon majelis Gloria pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mendatangi kami malam ini, yaitu bahwa kami harus menunjukkan kasih lewat perbuatan dan kebenaran. Biarlah apapun firman yang sudah kami dengarkan, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, pribadi, keluarga, bahkan pelayanan dan pekerjaan profesi kami masing-masing. Terima kasih untuk Pak Pinehas yang sudah boleh hadir dan semua kawan-kawan majelis. Masih beberapa kawan yang tidak bisa hadir, kami berdoa untuk mereka. Tuhan tetap memberkati dan di waktu yang akan datang semuanya boleh tergabung. Terima kasih untuk semua yang sudah dibicarakan. Mampukan kami untuk melakukannya sehingga semuanya boleh terlaksana karena pertolongan Tuhan. Malam hari ini kami akan mengakhiri sermon dan kami akan kembali ke
aktivitas kami bersama dengan keluarga kami masing-masing, dengan orang-orang yang kami kasih, orang-orang terdekat kami, siapapun di rumah kami. Engkau yang akan berkati kami di istirahat kami malam ini, sehingga semuanya boleh tidur dengan baik dan tenang, dan besok bangun dengan tubuh yang sehat, tetap beraktivitas sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.